Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Revival Cons Official di YouTube kami. Di sini saya ditemani dengan Pak Ida Arifin. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Pak. Beliau adalah sebagai penulis buku Akuntabilitas Organisasi Nirlaba. Ini gambarnya seperti ini. Ini bisa teman-teman cari di toko online kami atau di marketplace kami, baik di Tokopedia ataupun di Shopee. Untuk link atau Tokopedia-nya bisa teman-teman lihat di sini. Langsung aja kali ini kita akan bahas terkait tentang isu ya Pak ya. Ya. Ini yang masih baru kemarin kan terkait tentang donasi dari contohnya Pak Ustadz Adi Hidayat yang kemarin sempat diperbincangkan sama netizen bahwa ini dia menyelewengkan atau gimana. Ya. Nah, ini kan nanti kita akan mensinkronkan antara kasus tersebut sama dengan buku ini menurut pandangan dari Pak Ida sendiri. Ya. Nah, selanjutnya itu apakah dibolehkan Pak mengelola dana publik dengan membuka donasi tersebut? Ya, isu sangat menarik Mas Dimas berkenaan dengan pengelolaan dana publik. Kemarin memang sedikit review bahwa Ustadz Adi Hidayat pada waktu itu berhasil menghimpun dana sekitar 30 miliar ya dalam waktu 6 hari. Tetapi kemudian dalam mendonasikan dana tersebut beliau tidak hanya sekali gitu. Seolah-olah publik itu digambarkan bahwa ketika masuk 30 ya harusnya didonasikan seluruhnya 30. Nah, pada waktu itu memang beliau membuat skema untuk donasi tersebut dalam beberapa tahap ke beberapa pihak secara terpisah gitu. Nah, kemudian muncul ada satu statement yang memberikan penilaian negatif ya, dalam artian mempertanyakan. Nah, ini dana yang terhimpun sejumlah 30 miliar, tetapi yang disalurkan pada waktu itu ke MUI kurang dari itu. Nah, itu kemudian muncul adanya satu keinginan dari publik, salah satu pihak, gitu, oknum bisa katakan seperti itu, untuk mengaudit dana tersebut. Nah, termasuk lembaga apa yang mengelola. Nah, ini kan jadi isu yang sangat menarik. Nah, perlu publik ketahui bahwa pengelolaan dana publik dalam bentuk donasi, entah itu secara legal melalui satu entitas atau bahkan donasi itu dilakukan secara di luar kelembagaan, itu sebetulnya pada dasarnya ini bukan sesuatu yang dilarang, tapi memang perlu diperhatikan kepada siapa dan dalam kaitannya untuk apa. Nah, pada prinsipnya yang disebut dengan donasi itu yang memberikan secara sukarela, tidak ada paksaan dengan tujuan tertentu. Kalau kita di Muslim ya, donasi itu ibaratnya sedekah. Ya, ini sebenarnya juga cukup menarik ya Pak ya. Sebenarnya kan untuk penggalangan donasi sedekah itu sendiri kan dari dulu. Atau untuk warga kita, rakyat kita kan dari dulu kan juga suka, lebih suka sedekah kan gitu. Nah, ini mungkin akhir-akhir ini sempat ramai ini karena ibaratnya kalau yang mempertanyakan itu cuma orang biasa mungkin nggak akan sampai nge-booming lah istilahnya kan gitu. Ini kan malah ada dari tokoh-tokoh politik yang mempermasalahkan yang ini membuatnya booming itu sendiri. Nah, salah satunya memang dari anggota DPR untuk meminta dana tersebut diaudit. Nah, ini ada pro kontra di antara kondisi itu. Memang yang penting untuk diketahui publik di dalam buku yang saya tulis tadi juga, akuntabilitas organisasi nirlaba itu merupakan satu keniscayaan, kebutuhan publik. Perlu diketahui, nanti kita bahas lebih lanjut apa itu dana publik dan bagaimana. Tetapi fokus pada kasus ini, pada dasarnya publik itu memang memiliki pilihan mau mendonasikan untuk siapa, kepada siapa, melalui lembaga apa yang mereka percayai. Hanya dalam konteks entitas atau lembaga yang mengelola itu memang ada satu kebutuhan untuk melakukan mekanisme akuntabilitas bagaimana lembaga-lembaga yang lain. Berarti untuk lembaga sama instansi itu sendiri boleh ya Pak untuk mengelola dana donasi ini? Ya. Atau ntar nanti ada pengawasan sendiri, atau kadang kan kita kan sedekah, udah pasrah kan, kita nggak tahu ini benar lari kemana atau enggak, kadang kan kayak gitu. Nah, hubungan antara lembaga yang mengelola itu dengan donaturnya itu sebetulnya pada prinsipnya ada hubungan kepercayaan. Karena hubungan kepercayaan itu kan sebetulnya orang mempercayakan, kalau saya misalnya kita setiap Jumat infak di masjid itu kan sebetulnya donasi.
saya percaya ke masjid ini terus kemudian digunakan, dikelola. Meskipun nanti mereka juga akan memberikan informasi seperti apa yang berkala gitu. Nah, hubungan kepercayaan ini kalau dari aspek legal sebetulnya ya tidak perlu ada legal yang menunjukkan bahwa oh ini ada perikatan perjanjian dan seterusnya. Tetapi karena kepercayaan, karena ada integritas dan karena ada hubungan di antara mereka yang tidak bersifat formal, sebetulnya itu sudah mencukupi. Hanya karena ada prinsip tadi ya, ada yang meminta atau mengangkat ini sebagai salah satu isu politik. Nah, ini yang menjadi komoditas politik. Nah. Tapi di luar itu juga sebenarnya agak menarik, Pak. Kan banyak yang sampai turun ke jalan, Pak. Mahasiswa, terus kadang ada warga juga mau mendonasikan ke Palestina. Sebenarnya kan nggak cuma Palestina, sampai ke tempat-tempat yang kena bencana juga kita juga ada warga yang juga sampai meminta bantuan donasi nanti disalurkan. Sebenarnya kita tuh boleh nggak sih Pak, maksudnya boleh mempercayakan hal tersebut ke misalnya warga bukan lembaga atau instansi terkait ya, tapi kayak mahasiswa itu nanti gimana Pak? Boleh nggak sih seperti itu? Sebetulnya dana publik ini ada banyak ya, ada banyak ragam. Pada prinsipnya yang disebut publik adalah masyarakat atau instansi atau lembaga yang terbuka untuk publik gitu. Nah, di sana mereka bisa mengelola dana itu dalam tujuan tidak untuk profit. Nah, ini yang membedakan antara lembaga publik dengan lembaga bisnis atau ibaratnya kalau di dalam diskusi ekonomi bisnis ya ada lembaga profit dan non profit. Nah, nirlaba atau yang non profit ini biasanya disebut dengan lembaga publik. Nah, mereka mengelola kepentingan publik dan sumber daya termasuk dana publik tadi. Nah, kebutuhan atas kepercayaan atas tujuan untuk pengelola itu biasanya mereka gunakan dalam bentuk mekanisme tertentu yang sudah mereka bentuk. Misalnya dalam hal ini masjid. Nah, ini mengelola dana publik atau mereka sebut dana umat gitu ya. Untuk kebutuhan-kebutuhan masjid dan lingkungan sekitarnya. Termasuk misalnya selain itu ada dana untuk kebencanaan atau untuk kemanusiaan atau untuk pendidikan, humanity care dan seterusnya, kesehatan. Nah, semua itu adalah kebutuhan-kebutuhan publik yang bisa dikelola baik individu maupun oleh lembaga atau instansi. Nah, hal yang membedakan antara lembaga dan instansi dengan private, misalnya tokoh tertentu atau publik tertentu itu ya karena faktor kepercayaan itu. Tetapi pada prinsipnya hubungan di antara mereka karena tidak bersifat orientasi profit atau tidak berorientasi keuntungan tertentu biasanya tidak menimbulkan masalah ya, kecuali kalau itu kemudian tidak digunakan sebagaimana mestinya. Tapi sebaiknya memang entah itu entitas publik, lembaga atau tokoh publik itu bisa membuat mekanisme akuntabilitas yang saya sebut dalam buku itu. Gitu mungkin ya. Salah satu hal yang mencakup akuntabilitas adalah transparansi. Berarti kayak tadi sarannya dari anggota Dewan DPR yang untuk mengaudit itu berarti tidak hanya untuk penggalangan dana dari Ustadz Adi Hidayat berarti untuk seluruh lembaga dan instansi gitu ya. Pada prinsipnya kebutuhan audit itu tidak bersifat mandatori, tidak harus sebetulnya. Nah, yang disebut audit itu kan karena ada keinginan pihak lain, stakeholder atau pihak yang berkepentingan atau ada hubungan tertentu dengan lembaga tersebut yang menginginkan opini dari independen. Berarti ini juga ada kaitannya sama kemarin dibakar ya Pak, di booming ya, gitu, itulah. Daripada polemik berkepanjangan mungkin kayak gitu. Kalau di lembaga profit bisnis perusahaan, audit itu hal yang dibutuhkan dan bersifat mandatori PT atau yang sudah public offering. Karena apa? Karena mereka memiliki satu ya regulasinya seperti itu. Yang kedua, mereka ingin mengetahui apakah laporan keuangan terutama biasanya yang disajikan oleh manajemen itu sesuai dengan prinsip standar akuntansi yang berlaku atau tidak. Karena seringkali gitu ya pemilik dana entah itu yang bersifat terbuka, perusahaan terbuka atau memang perusahaan private tidak meyakini betul bahwa apa yang dilaporkan oleh manajemen itu sesuai dengan realisasi. Nah, pada prinsipnya kalau di publik ini memang belum tumbuh kesadaran itu, tetapi dibolehkan meskipun belum bersifat dalam tanda kutip mandatori atau wajib. Nah, karena yang membedakan antara publik dan private atau publik dan bisnis itu pada aspek tadi. Kalau publik mereka mendonasikan atau memberikan satu sumber daya itu kadang
sumber dayanya baik berupa dana, tenaga, kemudian waktu, itu kan karena kepercayaan. Dan perlu diketahui tahun 2017 atau 18 deh, Indonesia itu ya termasuk negara pada waktu itu malah justru negara paling donatur sedunia, paling peduli di dunia. Meskipun ini ya rankingnya naik turun oleh salah satu lembaga donasi dunia gitu. Nah, artinya bahwa kebutuhan atau kecenderungan berdonasi itu tinggi di kalangan masyarakat Indonesia. Terus kalau terkait ini bagaimana sikap kita sebagai bagian dari publik atas isu ini, Pak? Nah, yang pertama memang lembaga publik itu tidak akan bisa berdiri ya kecuali karena ada kepercayaan publik. Nah, yang menjadi masalah adalah seringkali publik tidak ingin tahu atau tidak memiliki peran untuk mengontrol. Nah, untuk mengontrol lembaga publik itu. Nah, seringkali yang mudah adalah misalnya kita lah zakat fitrah kemarin atau berwakaf atau berinfak ke masjid, nah atau ke lembaga tertentu. Seringkali kita tidak aware. Ya, yang penting saya percaya. Nah, berarti masalahnya kita sebagai pihak publik itu malah punya hak ya untuk mengetahui ini mana. Dan itu ada nggak Pak? Maksudnya langkahnya supaya kita mengetahui caranya gimana? Nah, makanya ditumbuhkan public awareness ya atau kesadaran publik terhadap lembaga atau dana-dana publik itu, termasuk lembaga atau dana yang dikelola oleh negara itu ada sebetulnya dana publik dan masyarakat harusnya paham, sadar dan juga menghendaki transparansi dan akuntabilitas oleh pemerintah. Pemerintah juga salah satu lembaga publik gitu. Nah, sehingga kalau masyarakat tidak sadar, tidak peduli, padahal itu adalah bagian dari dana mereka, kemudian sumber daya mereka, terus kemudian itu nanti berimbas secara tidak langsung kepada mereka. Kalau itu tidak ditumbuhkan, maka seringkali dalam tanda kutip meskipun ada lembaga yang terpercaya, tapi case-case tertentu ada yang dalam tanda kutip tidak menggunakan secara sepenuhnya. Nah, ini yang sebagai bagian atas keterlibatan kita sebagai publik karena berdonasi itu maupun tidak ya misalnya, tapi masyarakat harus disadarkan sehingga muncul satu keharusan ya bagi entah itu lembaga atau tokoh publik mengelola dana atau sumber daya publik tadi secara transparan, akuntabel dan nanti menjaga atau mengelolanya itu secara profesional sehingga tidak asal dapat dana dari publik terus kemudian digunakan sekeenaknya atau bahkan istilahnya tidak digunakan sebagaimana seharusnya. Nah, ini yang seringkali kontrol yang belum. Nah, sehingga harus muncul public awareness atau kesadaran publik dan itu harus kita gaungkan ya. Makanya kemudian di buku saya ini juga menjadi salah satu hal yang penting agar para publik secara umum itu memahami bahwa termasuk negara kita, tanah, air, udara ini adalah hak publik, barang publik, bagian dari hak masyarakat publik secara umum dan mereka harus mau dan turut untuk aware atau sadar terhadap dana atau sumber daya tersebut sehingga pemerintah ada kontrolnya, terus kemudian lembaga baik itu yayasan, kemudian ada lembaga-lembaga sosial gitu ya, terus kemudian ada lembaga untuk kemanusiaan dan seterusnya yang cakupan dari lembaga publik cukup banyak ini terkontrol dan terkelola secara profesional sehingga mereka tidak sekeenak hati atau mengelola itu dengan dalam tanda amburadul gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini ya buat tambahan informasi buat teman-teman yang biasanya sering buat donasi, itu nggak ada salahnya juga untuk donasi. Tapi kadang-kala kita juga harus tahu ini nanti uangnya kemana Pak. Jadi nggak ada masalah ya Pak kita menanyakan ke lembaga tersebut entah dari akun ofisialnya, akun resminya atau dari kontak-kontak person yang mereka sediakan karena ada kontak personnya tuh Pak. Kita mintain aja nanti datanya uang publik ini tuh atau dana publik itu lari kemana gitu nggak apa-apa Pak. Itu bagian dari akuntabilitas untuk organisasi nilaba. Nah, itu saya kupas secara luas di buku saya dan harapannya kasus-kasus seperti ini atau contoh-contoh seperti ini nanti tidak terulang lagi. Ya kadangkala hal-hal seperti itu memunculkan kisruh atau ibaratnya jadi rame, topik lagi itu karena memang public awareness-nya kurang. Yang tadinya udah ikhlas, udah nggak mau mikirin, jadi kepikiran. Jadi kepikiran kira ini. Termasuk yang cukup ini ya banyak tentang wakaf. Saya mau wakafkan tapi
kemudian anak keturunan atau kerabatnya itu jadi Wajib minta dikelola. lagi ya, itu yang Itu public juga. awareness tentang pengelolaan dana publik ini yang juga perlu ditingkatkan di tengah-tengah masyarakat. Berarti nanti teman-teman kalau misalnya ada yang informasi yang kurang atau mau gali ilmu Lebih lanjut. atau informasi yang lebih lanjut lagi bisa cari aja di bukunya Pak Arifin, Pak Idah Arifin ya, tentang akuntabilitas organisasi nirlaba. Ya. Jadi sekian dulu aja Pak ya. Ya. Berarti pembahasan kita kali ini. Selanjutnya mungkin untuk konten saja kita akan bahas tentang masalah-masalah atau isu terkait yang lebih menarik lagi. Ya cukup sekian ya teman-teman konten untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada informasi yang kita sajikan salah ya Pak Ida ya. Selebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.